Hai semuanya, maaf ya hari ini Buci berhalangan hadir masuk ke kelas kalian. Sebagai gantinya, Buci akan sajikan video pembelajaran mengenai kinematika gerak yang nantinya kita akan pelajari bersama-sama. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membedakan antara perpindahan dan jarak tempuh. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep kelajuan dan kecepatan pada gerak lurus sederhana. Dan yang ketiga, siswa mampu merancang percobaan aktivitas gerak. Berikut ada video mengenai 3 orang yang sedang naik sepeda. Bayangkan kamu adalah pengendara sepeda tersebut. Kira-kira ketika kamu melihat pohon di sekitarmu, menurut kamu apakah pohon tersebut berhenti atau bergerak? Perpindahan dan jarak tempuh benda. Kelihatannya mereka adalah dua besaran yang sama. Mereka sama-sama memiliki satuan meter. Tapi apa sih yang membedakannya? Nah, makhluk hidup bergerak dengan kemampuan diri sendiri, sedangkan lemari bergerak karena didorong. Tumbuhan bergerak karena adanya angin. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir dalam selang waktu tertentu. Dari pengertian ini, kita bisa simpulkan bahwasanya jarak tempuh adalah hasil total penjumlahan dari jarak-jarak yang telah dilalui. Namun, sedang perpindahan adalah hasil selisih antara posisi awal dengan posisi akhir benda. Untuk mengetahui apa itu posisi, perpindahan, dan jarak tempuh, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Jika benda hanya bergerak pada lintasan garis lurus, maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat, misalkan sumbu X atau sumbu Y. Gerak ini disebut gerak satu dimensi. Contohnya, ketika Buce melempar koin ke atas. Sekarang, giliranmu menuliskan 3 contoh benda yang bergerak dalam satu dimensi di dalam kehidupan sehari-hari di buku tugasmu ya. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Ada rumah, lalu ada sekolah. Rumah itu berada di posisi 0 meter. Sedangkan sekolahan itu memiliki jarak sejauh 150 meter dari rumahmu. Oke, kita akan mencoba pada gerak satu dimensi dengan posisi dilambangkan simbol X. Misalkan rumahmu sebagai posisi awal X0 karena tempat memulaimu bergerak, dan sekolah sebagai posisi akhir XT. Jika rumahmu sebagai posisi awal, maka diberikan angka 0 meter. Adapun posisi sekolah terhadap rumahmu misalkan memiliki nilai 150 meter. Dapat kamu hitung total perpindahanmu dari rumah ke sekolah adalah sebesar 150 meter. Itu berasal dari 150 meter dikurangi 0 meter. Kenapa bisa dikurangi? Seperti penjelasan Buji sebelumnya, bahwasanya perpindahan merupakan perubahan atau selisih dari posisi akhir ke posisi awal. Posisi akhirnya adalah sekolah, posisi awalnya adalah rumah.
Sekolah memiliki jarak 150 meter, sedangkan rumah memiliki jarak 0 meter. Jadi ketika kita kurangkan atau kita masukkan ke dalam rumus delta X sama dengan XT dikurangi X0 sama dengan 150 dikurangi 0. Jadi hasil perpindahannya adalah 150 meter. Ketika kamu tiba di sekolah, perutmu terasa sakit. Guru meminta kamu pulang ke rumah dengan segera. Jadi, ketika kamu kembali ke posisi semula setelah bergerak, kamu tidak melakukan perpindahan. Mengapa demikian? Ya, berbeda dengan perpindahan, nilai jarak tempuh tidaklah 0, tetapi bernilai 300 karena kamu mengalami bolak-balik. Pertama, kamu berawal dari rumah menuju ke sekolah, yaitu 0 ditambah 150 meter. Kemudian, dari sekolah kamu menuju ke rumah. Sekolah memiliki jarak 150 meter. Jadi 150 meter ditambah 0. Jadi hitungannya 0 tambah 150 tambah 150 tambah 0. Maka ketemulah nilai jaraknya 300 meter. Oke, begini. Akan Ibu contohkan lagi. Di sini ada 3 rumah, yaitu rumah Budi, kita anggap posisinya 0 meter. Lalu ada rumah Cecil dengan posisi 200 meter dan rumah Jisoo dengan posisi 350 meter. Pertama-tama, kamu berada di rumah Budi. Kemudian, kamu main ke rumahnya Cecil. Setelah itu, kamu berpindah ke rumah Jisoo. Perpindahan yang kamu lakukan yaitu sebesar. Nah, kita coba identifikasi ya. Posisi akhirnya di mana? Di rumah Jisoo kan? Berarti posisi akhirnya ada di 350 meter. Sedangkan posisi awalnya ada di rumah Budi, yaitu 0 meter. Jadi perpindahannya adalah 350 dikurangi 0 sama dengan 350 meter. Sedangkan jarak adalah total semua lintasan. Jadi kalau tadi kamu berawal dari rumah Budi, kemudian kamu ke rumah Cecil dan melanjutkan perjalanan ke rumah Jisoo, maka tinggal ditambah semuanya. Berarti 0 tambah 200 tambah 350. Jadi jarak yang kamu tempuh adalah 550 meter. Terlihat perbedaannya kan?